Salam Cakrawala, Universitas Negeri Malang, UM, the only one. Halo Cakramania, jumpa lagi dengan saya Rizky Firmansyah, tentunya tidak lain dan tidak bukan tetap di Cakraloka, program channel unggulan dari Universitas Negeri Malang. Dan buat kalian Cakramania yang mungkin sudah lulus S1 ataupun sudah lulus S2 dan sedang menunggu-nunggu informasi pendaftaran S2 dan S3 di Universitas Negeri Malang, hari ini Cakraloka kedatangan salah seorang narasumber yang tentunya mempunyai kapabilitas untuk bisa menjawab seluruh pertanyaan Cakramania. Siapa beliau? Beliau merupakan Direktur Akademik dari Universitas Negeri Malang, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Suyono MPD. Halo Prof. Suyono. Halo. Ya, Mas. Sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap, Mas Rizky. Sudah siap untuk berbagi dengan Cakramania? Oke, siap. Siap. Baik, langsung nih Prof. Pertanyaan pertama yang mungkin ditunggu-tunggu nih oleh Cakramania. Ya. UM kapan nih Prof membuka pendaftaran S2 dan S3? Ya, begini Mas Rizky. Sesuai dengan rencana dan pengalaman dari tahun ke tahun, kita menerima mahasiswa S2, S3 itu bergelombang ya, bertahap. Kalau tahap pertama kita mulai insya Allah tanggal 27 Januari. Ya. Wah, berarti segera ya? Ya. Sampai nanti 4 Februari. 4 Februari. Ya. Jadi kita sengaja buat bergelombang itu supaya kesempatan masyarakat itu bisa luas, bisa memilih prodi-prodi yang relevan sesuai dengan minatnya masing-masing. Berarti untuk periode yang pertama ini ya, gelombang pertama ini dibuka 27 Januari sampai dengan 14 Februari ya? 14 Februari. 14 Februari. Nah, ini buat Cakramania nih, berarti sudah harus siap-siap nih, karena bentar lagi udah langsung dibuka nih. Ya, betul. Pendaftaran S2 dan S3. Ya. Nah, untuk mempersiapkan diri nih Prof, kira-kira bagaimana prosedur untuk pendaftaran S2 dan S3? Ya, pertama pendaftaran kan secara online ya. Menggunakan seleksi UM-HID secara online. Di situ yang terpenting adalah para calon harus mempersiapkan semuanya. Tentu yang pertama untuk S2 harus lulus S1, untuk S3 harus lulus S2. Nah, yang juga harus menjadi perhatian di status PD Dikti itu sudah harus lulus. Jangan sampai di status PD Dikti belum lulus, itu sangat penting. Sekiranya calon itu berasal dari luar UM, berarti harus dipastikan bahwa pelamar itu, calon itu di PT S1-nya atau PT S2-nya sudah harus lulus. Kalau belum harus diselesaikan. Kalau syarat-syarat yang lain seperti scan, ijazah, kemudian transkrip dan lain-lain, saya kira normatif lah. Saya kira semuanya juga seperti itu. TOEFL dan seterusnya gitu. Jadi baik yang dari dalam UM maupun luar UM, Prof ya, alumni dari UM maupun di luar UM, ya statusnya harus sudah lulus ya Prof ya? Harus sudah lulus. Bagaimana nih Prof, misalnya ini ada nih mahasiswa yang dari UM ya Prof ya, internal, mungkin saat ini sudah sidang skripsi tapi mungkin belum revisian, kemudian belum wisuda, tapi ingin nih Prof untuk langsung melanjutkan studi ke S2 atau S3. Kira-kira gimana Prof? Ya, begini. Tadi saya katakan di awal itu kan bertahap ya, ada bergelombang 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya kalau memang buru-buru ya silakan aja lah ya. Untuk lulusan UM insya Allah ada pertimbangan khusus karena itu jelas mahasiswa kita sendiri. Kita tahu persis statusnya, kita tahu prodinya. Jadi dalam batas tertentu masih dibolehkan, tetapi yang berasal dari luar UM harus sudah jelas-jelas sudah status lulus dari PD Dikti PD Dikti ya. Nah ini Prof, untuk melihat prodi S2 atau S3 yang bisa kira-kira, saya minat S2 atau S3 nih, prodi A gitu. Nah, untuk melihat itu di mana Prof? Ya,
Di laman seleksi UM-SID itu kita bisa lihat semuanya, informasi itu syarat-syarat lengkap ya, semua harus apa yang harus dipenuhi, harus membayar dan seterusnya, tahapannya bagaimana, semuanya ada di situ. Dan saya kira juga ada helpdesk-nya yang bisa dihubungi ya lewat WA. Jadi saya kira para calon pelamar bisa mengikuti semua itu dengan mudah. Ya. Berarti untuk Cakramania, semua informasi terkait dengan penerimaan S2 dan S3 itu bisa disaksikan atau dilihat langsung ya Prof ya di www.seleksi.um.ac.id. Ya. Di situ semuanya sudah tertuang lengkap ya Prof ya. Ya. Dari persyaratan apa aja yang harus dilengkapi, kemudian prosedur seleksinya seperti apa, betul. Sampai dengan pembayarannya juga Ya, sudah betul, lengkap betul. ya Prof ya. Ya. Nah ini Prof, kemarin saya juga sempat tuh Prof mencari tahu nih, di UM itu S2, S3-nya seperti apa. Terus saya mendapati nih Prof, ada S3 yang by research atau skemanya penelitian, itu seperti apa Prof? Ya, gini, betul Mas Rizky, jadi untuk S3 ada S3 by research. Rencananya yang S2 pun juga ada, tapi belum untuk periode ini. Jadi S3 by research itu artinya fokus mahasiswa nanti setelah diterima itu adalah melakukan riset dan melakukan publikasi, itu yang paling penting ya. Bahkan sebelum masuk pun publikasi 2 artikel dari jurnal yang bereputasi itu menjadi syarat. Jadi perlu kami luruskan juga pemahaman masyarakat, jangan sampai menganggap bahwa yang S3 by riset itu lebih mudah. Tidak ya. Jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya menurut saya justru lebih berat, karena harus punya pengalaman riset yang banyak, punya pengalaman riset yang bervariasi, lalu pernah juga menulis di jurnal-jurnal yang bereputasi. Sebenarnya menurut saya lebih berat daripada yang reguler, yang perkuliahan. Tetapi bagi calon yang memang memiliki pengalaman riset yang banyak, kemudian mempunyai publikasi yang banyak, itu saya kira tepat untuk memilih jalur riset ini. Sudah ada 1-2 mahasiswa ya yang lulus dari jalur riset dari geografi ya. Untuk angkatan yang pertama, jadi mereka sudah lulus pas sekitar ya 2,5 tahun lah, sudah lulus 2,5 tahun ya, by research. Ya. Luar biasa. Memang sepertinya lulusan UM untuk S2 S3 itu lulusannya lebih cepat gitu ya Prof ya, masa studinya gitu ya. Memang kita UM ini membuat program yang bisa, mudah-mudahan semuanya bisa lulus tepat waktu ya, dan tetap bermutu ya. Lulus tepat waktu dan tetap bermutu. Tepat waktunya itu ya, kalau S1 itu harapannya ya semester 7, 8 atau selambat-lambatnya 9. Kalau S2 itu bisa lulus 3, 4 semester, selambat-lambatnya 5 semester. Kalau S3 itu pada semester 5 atau 6, selambat-lambatnya semester 7. Nah, untuk itu memang terutama untuk S2, S3 ini sejak awal masuk semester pertama sudah dikondisikan untuk melakukan riset-riset mini, riset kecil, kemudian menulisnya ke dalam artikel, dan bahkan juga dikondisikan untuk segera dikirim ke jurnal yang bereputasi. Ini sudah dikondisikan karena nanti pada akhirnya karya publikasi ini akan menjadi syarat bagi mereka untuk ujian ya, selain nanti ujian akhir selain juga ada karya yang dituntut seperti itu. Wah, luar biasa. Berarti buat Cakramania yang lagi bingung nih Prof ya, bingung milih S2, S3 di mana ya? Saya udah selesai S1 nih, udah selesai S2, mau lanjut studi kemana? Kayaknya UM adalah pilihan yang tepat ya Prof ya. Karena lulusan-lulusan atau alumni dari S2 dan S3 di UM itu masa studinya sangat cepat. Karena beberapa juga ada yang lulus 5 semester untuk S3, ada beberapa yang 3 semester untuk S2. Jadi semuanya tergantung dari Cakramania sendiri, calon mahasiswa sendiri. Betul. Jadi kesungguhan mahasiswa, kemudian komunikasi dengan para dosen, dan khusus komunikasi dengan para promotor atau pembimbing ini harus dilakukan dengan sangat baik. Dengan begitu mereka akan bisa lulus tepat waktu. Berarti untuk ini Prof, untuk yang menyambung tadi by research Prof, berarti itu tanpa kuliah di kelas ya Prof ya? Begini. Bukan tanpa kuliah sebenarnya. Jadi mahasiswa itu akan melakukan sejumlah aktivitas yang itu nanti akan dianggap sebagai sebuah seperti mata kuliah. Jadi tetap harus ada aktivitas yang harus dilakukan ya, selain riset dan publikasi. Jadi ada diskusi, ada pertemuan dengan dosen pembimbing yang arahnya itu lebih banyak kepada bagaimana para mahasiswa ini mengelola riset dan kemudian mempublikasikannya
itu tetap Jadi, ada kegiatan. Betul. Tetap ada kegiatan. Jadi bukan berarti by research daftar, tidak. kemudian tahu-tahu lulus gitu ya? Tidak. Tetap Tidak. harus ada Tetap harus ada aktivitas gitu di ya. laboratorium, apalagi yang MIPA dan teknik. Jadi semuanya tetap harus ada tahapan yang harus dilewati ya. Dan tahapan-tahapan itu ya seperti mata kuliah begitu, yang kalau itu semua dilewati dengan baik, maka mereka akan bisa selesai tepat waktu. Dan semuanya tergantung dari Cakramania. Kalau misalnya memang sanggup untuk by research, silakan. Ya. Kalau memang yang reguler, silakan gitu. Karena dua-duanya adalah sama gitu ya, Prof ya. Tidak ada yang lebih mudah, tidak ada yang lebih sulit. Sama ya, Prof ya. Nah, kemudian ini Prof, periode 1 kan dari tanggal 27 Januari sampai dengan 14 Februari. Periode 2 dan 3 itu diperkirakan dalam waktu yang dekat juga atau? Ya, biasanya antar periode itu sekitar 2 minggu lah paling lama ya. Sampai artinya begitu mahasiswa yang daftar ulang itu sudah diketahui, maka baru kemudian dibuka tahap berikutnya. Karena Mas Rizky, perlu diingat bahwa jumlah mahasiswa yang diterima ini juga bukan tanpa batas. Artinya kita selalu memperhitungkan rasio dosen itu yang secara cermat. Artinya sekiranya periode 1 ternyata itu kuotanya sudah tercapai, tutup Mas. Nggak ada 2 dan 3. Misal, berarti kalau semuanya sudah tercapai, enggak dibuka lagi yang kedua dan 3? Wow. Karena apa? Kita memperhitungkan rasio, karena udah misalnya diterima periode 1 40, daya tampungnya 40. Itu 2 kelas kan untuk apa namanya S2, S3. Misalnya sudah terpenuhi, ya tidak buka lagi. Karena apa? Itu akan dihitung dengan rasio dosen mahasiswa. Artinya kalau nanti menambah kelas lagi, maka itu rasionya akan tidak baik untuk keperluan pendidikti. Betul. Berarti intinya Cakramania kalau memang sudah layak, iya betul. Kalau sudah layak dan sudah siap untuk daftar, langsung aja ya Prof ya. Harus cepet-cepet. Ya. Karena langsung daftar di tanggal 27 sampai 27 Januari ya, sampai 14 Februari. Nah, luar biasa. Berarti Cakramania kayaknya sebentar lagi nih Prof akan langsung menyiapkan berkasnya karena ini sudah dibuka nih pendaftarannya untuk coba S2 Mas, dan kalau S3. misalnya ditutup kan nunggu setahun lagi. Iya, betul. Segera saja. Iya, jadi jangan nunggu ya periode 2 dan 3 betul. ya. Langsung aja selama sudah siap gitu ya. Betul. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin ingin banget ya, masih mahasiswa nih Prof, tapi sudah sidang misalnya belum wisuda, ingin lanjut S2 dan S3-nya gitu ya, ingin ikut pendaftaran untuk penerimaan mahasiswa baru S2 dan S3 bisa langsung bertanya gitu ya Prof, menghubungi bagian akademik di masing-masing fakultas bisa jadi ya Prof ya. Dan juga bisa menghubungi bagian direktur akademik tentunya di Universitas Negeri Malang. Iya, siap. Luar biasa. Ini tentunya Cakraloka kali ini akan bisa sangat membuka peluang bagi seluruh Cakramania untuk bisa mendaftar studi lebih lanjut di S2 dan S3 di UM, karena ternyata banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh Universitas Negeri Malang tentunya. Nah, sebelum saya menutup nih Prof, silakan bisa diberikan closing statement buat Cakramania ini, sekaligus mungkin mengajak Cakramania untuk bisa segera bergabung dengan UM. Oke, baik, saudara-saudara Cakramania, lembaga pendidikan kita UM Universitas Negeri Malang ini untuk mulai dari D4, S1, S2, S3 semuanya dikelola dengan sangat baik, sangat bermutu, semuanya terakreditasi. Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya agar dengan begitu akses untuk memperoleh pendidikan tinggi yang lebih layak, yang lebih baik, lebih maksimal bisa dicapai melalui jalur ini. Luar biasa. Terima kasih banyak Prof. Suyono atas kesempatannya yang sudah meluangkan waktunya tentunya di balik kesibukannya yang sangat padat, bisa berkunjung di Cakraloka Universitas Negeri Malang, berbagi kepada Cakramania. Dan jangan lupa Cakramania, sekali lagi untuk segala informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru S2 dan S3 bisa langsung klik di Google-nya. Silakan bisa di-browse seleksi.um.ac.id. Di sana semua informasinya sudah terbuka dengan sangat transparan gitu ya Prof ya. Sekian perjumpaan kita di Cakraloka kali ini. Lebih dan kurang tentunya kita mohon maaf. Garuda selalu terpatri di hati, Cakraloka selalu dinanti. Salam Cakrawala, Universitas Negeri Malang, UM, the only one.